Selamat datang di pengentahu.com. Kali ini saya akan unboxing dua buah gamepad, yaitu IPK PG 9128 dan IPK SW023A. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, ini adalah gamepad IPK PG 9128. Nah, ini atau nama lainnya adalah Black King Kong. Nah, Black King Kong wireless controller. Dan yang satunya adalah IPK SW023A. Ini IPK PG SW023A. Di websitenya IPK itu sekarang ada kode baru, yaitu SW itu mungkin untuk switch ya, yang bisa digunakan untuk konsol. Namun konsolnya itu masih PS3 dan Nintendo Switch, belum sampai PS5. Karena saya belum punya PS3 ataupun belum punya Nintendo Switch, jadi nanti akan tetap saya coba di smartphone dan mungkin di PC nya setelah video review ya, bukan video unboxing. Oke, langsung saja, mungkin ini dulu Black King Kong nya saya akan unboxing. Jadi yang saya suka dari gamepad IPK itu boxnya itu kotak penuh begini ya. Dia tidak seperti gamepad yang transparan, yang kelihatan gamepadnya di sini kemudian cuma itu aja, banyak plastik. Ini seperti lebih mewah, dan untuk pengalaman unboxing itu lebih seru. Oke, ini adalah IPK PG 9128 Black King Kong namanya. Di sini Black King Kong. Ini bisa untuk support Android system, kemudian support iOS system, Windows. Ini punya telescopic stand-nya dan menggunakan Bluetooth 4.0. Oke, di bawah juga tertera ini for Android, iOS, smartphone, tablet, smart TV, P3, PS3 mungkin ya, P3, Nintendo Switch, Windows PC, banyak sekali yang bisa. Oke, ini adalah penampakan gamepadnya seperti ini. Biasanya kalau ada logonya game PUBG ini, game shooting ini, biasanya tetap direct play-nya tetap PUBG Mobile ya, direct play-nya. Oke, di bagian samping ada sebuah gambar bahwasanya D-pad-nya ini bisa dipasang kayak buletan seperti ini. Ini opsional, mau pilih yang tipe seperti ini atau yang D-pad. Oke, nanti kita lihat. Kemudian di tampak kiri ada flash buttonnya, dia menggunakan XABY. Di belakang ada operation mode. Ini operation mode Android system, iOS system, PC. Oke, Android ada dua seperti biasa. Dia direct play mode, Android game mode, Android standar. Ini yang HID. Di PC juga sama HID. Untuk iOS Y plus mode. Oke, fiturnya new upgrade, special design for shooting game. Nah, new upgrade ini kita bisa lihat nanti. Dia bisa kalau naik mobil udah di upgrade atau belum, atau masih sama aja seperti biasa. Nggak bisa naik mobil, tetap mencet layar ya. Oke, di sini ada button-buttonnya, action buttonnya menggunakan XABY, start. Ini home-nya, ini ada logo IPK. Sudah menggunakan USB Type C. Oke, di dalam box nggak ditulis ada apa aja. Oke, ini charging port sepertinya sih udah menggunakan USB Type C. Oke, dibuka saja. Karena saya suka dengan boxnya ini, saya selalu
membukanya dengan hati-hati. Oke. Ini bentuknya oke. Ini ada manual seperti biasa. Kemudian ada ini untuk D-pad-nya. Mungkin ini kalau dipasang di action button bisa enak ya, karena kalau main PUBG itu kan kita touch-nya seperti ini buat ngarah-ngarahin buat recoil kan lebih enak sepertinya. Oke, ini dapat stand-nya untuk dipasangkan di HP. Jadi beda dengan PKPG 9037 yang ininya sama jadi satu sama gamepad-nya, ini terpisah ya. Jadi bisa dipasang. Oke, ini tadi di sini. Nah, ini. Ups. Nah. Oh, masih Type C ternyata. Dan kita maksud saya masih micro. Oke. Nah, masih menggunakan micro USB. Oke. Bentuknya kecil. Feel buttonnya oke. Untuk harga 100 ribuan ya. Nah, ini layoutnya ini kayak PlayStation, cuma ini gabungan ya. Karena analognya itu di sini, di bawah ini. Nah, gini. Ini karena smooth sekali. Face button, action buttonnya. Mungkin bisa oke, ini di D-pad kayaknya ada lubang, bisa dipasang. Nah, oke. Ini kalau buat membidik ya, ini bisa mengurangi recoil, cuma posisinya ada di kiri. Tombol L1 R2 nya feelnya ini beda kayak yang dulu ya. Ini sebenarnya enggak, kembalinya itu smooth, halus, enggak kasar. Ini agak kocak ya, nggak bisa mantep gitu. Di sini ada IPK-nya, ada tulisannya 1, 2, 3. Ini modenya. Kalau dilihat di kotaknya tadi ada urutannya atau enggak? Nggak ada urutan. Nggak ada urutan 1 itu apa, 2 itu apa. Cuma di sini ada nomornya 1, 2, 3, 4, menandakan. Ini biasanya home buttonnya diganti ya. Ini gamepadnya apa, biasanya untuk home gitu kan. Untuk home itu kan biasanya ada home, sedangkan di sini home-nya tulisannya IPK. Oke, tidak begitu berat. Cobain dipasang. Ini kalau sama seperti DualShock 4 mungkin bisa digunakan ya. Coba pakainya dari bawah. Ini agak penguncinya nggak ada, itu mungkin kok di. Nah, oke. Agak kocak ya. Kalau ini posisinya sama seperti DualShock 4 ya, bisa digunakan ya di stick PS4. Oke, ini smartphone coba diletakkan dulu. Nah, seperti ini. Coba kuat nggak ini? Oke, masih tetap goyang.
kayak stick IPK biasanya, cuma ini saya kira bakalan nggak kuat ya, cuma ini tetap kuat walaupun dia pisah, dia tetap goyang. Oke, di sini nggak ada gripnya ya, dia itu halus, permukaannya ini nggak ada kasar-kasarnya, jadi dia halus. Cuma di sini ada semacam lekuan. Nah, ini buat jari kita menggenggam seperti ini ya biasanya. Nah, ini pas di tangan saya, cuma saya rasa masih kekecilan tangan seperti ini. Nah, di sini pun, kalau di sini mungkin kelihatan ya. Nah, ini lekukannya set. Ini build quality-nya saya rasa cukup bagus untuk 100 ribuan, cuma ini ada di sambungannya ini agak mekar atau kayak terbelah gitu, dia nggak menutup rapat gamepad-nya. Ini sering sekali kalau punya gamepad seperti ini pasti kemasukan debu ya, jadi kotor. Oke, di sini ada aksen warna abu-abu dan ini hitam. Ini bisa dilepas, mudah sekali melepasnya. Ini sebenarnya kalau di kanan ini enak karena ada buat recoil kan nggak terlalu tinggi seperti gamepad lainnya. Tetap nggak support MediaTek. Nah, di sini ada tulisannya not support this device, mobile phone of MediaTek platform cannot support it. Belum ada yang support di MediaTek. Oke, lanjut yang kedua, saya akan unboxing IPK PGSW023A. Oke, ini adalah penampakannya, nggak ada handle-nya ya untuk smartphone, jadi ini pure bisa digunakan di Android, cuma nggak ada holdernya. Oke, wireless controller nggak ada namanya, ini logo Nintendo Switch, Android, Windows, turbo function, dan ini ada vibration getarnya. Kemudian di bawah untuk NS, Android device, Windows, PC, dan PS3, jadi bisa digunakan di PS3. Di kotak bagian samping ada bentuknya. Nah, ini sudah menggunakan USB Type C pasti ini. Kalau dilihat di sini dia menggunakan R dan RZ, bukan L1 L2 ya. Oke, di belakang ini ada include 1 kali gamepad, user manual, dan USB Type C. Ada beberapa varian warna untuk ini gamepad SW023A. Ini hitam yang saya pilih sekarang, kuning, dan warna-warni hijau muda dan biru muda. Ini colorful ya, kayak temanya Nintendo Switch kan colorful. Oke, ini ada layout buttonnya, indikatornya ini, kemudian di sini pakai R dan ZR, L dan ZL, bukan L1 L2. Fiturnya support for playing games Nintendo Switch Lite, PS3, Android and PC, Windows 7, 8.10 with vibration and 6-axis gyroscope function, as well as turbo function, bring a wonderful game experience, ergonomic design, comfortable, dan banyak lagi. Oke, ini ada operation modenya, jadi beda ya. Ini konsol, Android, PS3, PC. Android dan sistem dan PS3 ada dua macam, yaitu pakai kabel atau nggak pakai kabel. Oke, langsung unboxing. Set, pastinya nih di depan. Oke, kosong. Manualnya mana? Manual di belakang. Oke,
Gamepadnya, wih, oh ini ada ini USB Type C. Sudah dipastikan menggunakan USB Type C. Oke, taruh dulu. Di sini ada, nggak ada di gambarnya, ini cuma ada di bawah, ada button baru. Nah, ini. Oke, ini harganya selisih 20.000 kalau nggak salah dengan IPK 918 yang King Kong. Jadi ini cuma desainnya saya lebih suka yang ini. Setelah saya baca di manualnya, ini nggak ada tulisannya bahwa ini nggak support dengan MediaTek, nggak ada keterangannya ini. Nah, biasanya kan tadi kayak ada not support. Nah. Oke. Kurang tahu karena smartphone saya masih menggunakan Exynos dan juga Snapdragon, jadi saya nggak bisa ngecek. Cuma di sini nggak dituliskan bahwa nggak support di MediaTek. Gamepadnya ini lebih kerasa berat karena ada vibrationnya, ada vibratornya di dalam, ada motornya penggerak di sini. Kemudian ini bentuknya, layoutnya seperti Xbox. Analognya di sini. Untuk feel buttonnya ini lebih halus daripada yang King Kong tadi. Ini lebih smooth, lebih halus. Logo IPK di sini juga menambah gamepad ini lebih cakep ya. Isinya seperti ini, feel buttonnya oke, analognya juga oke. Untuk harga 100 ribuan, selisih 20.000 kalau nggak salah. Sekarang saya akan coba gamepadnya menggunakan HP. Mungkin nyobain aplikasi. Oke, ini di Panda Gamepad Pro terdeteksi sebagai ini one device connected PG9128. Oke, ini berfungsi dengan normal. Tombolnya. Cuma ini agak goyang ya, kayak yang biasanya itu. Ini kan kalau di sini kan pasti kalau kita sambil tiduran pastinya enak. Dia goyang, kocak. Lancar, gak ngerasa delay. Ngedrift apa ngedrift? Oh ya, oke, lupa. Oke sih, ini kualitasnya agak lebih bagus yang SW, cuma ini ada handle gripnya jadi bisa main seperti ini. Nah kan, mobil polisi man. Take down, knockdown, ini dong. Sip, aman. Nomor 1, pairing lagi. IPK PG9128 connected. Sekarang buka V3 Shooting Plus. Dan connected. Ini masih direct mode ya. Jadi karena ke restart HP-nya, ini aktivasi modenya hilang. Direct mode ini terdeteksi PG9128. Oke, berarti sekarang langsung nyoba PUBG, bisa atau enggak tanpa setting. Ikut nih, langsung cari mobil, ada enggak?
Cari mobil. Oke. Bukan ini. Bukan ini cuy. Lompat. Oke. Nah, ini apa ini? Pencet apa ini? Oke, start RBLT get in. RBLT nggak bisa. Oke, bisa. Ini dia buttonnya di sini udah nggak ada ya, cuma ternyata sama aja, nggak bisa nyetir. Dia tetap deteksinya lah, tetap pakai tangan kalau naik mobil, jadi masih belum sempurna kelihatannya. Oke, turun RBLT. Turun apa ini? Turun belum di mapping, nggak ada kalau otomatis mappingnya di sini, jadi harus manual. Nah, woi, ada bot. Mana tuh di botnya? Mana bot? Sip. Oke, jadi karena gamepadnya nggak ada handle-nya seperti di King Kong ini ya, dia nggak ada handle-nya. Jadi saya akan menggunakan stand ini buat seperti ini, mungkin bisa kelihatan tetap main. L1 home. Indikatornya agak kecil, kedip. Oke. Coba di sini terdeteksi atau enggak. Di smartphone. Scan. Oke, enggak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Coba saya matikan bututnya, saya nyalakan lagi. Nah, tidak terdeteksi teman-teman, berarti ganti mode, yaitu Y plus home. Oke, matiin dulu. Tetap nggak ada. Ini cara matinya gimana nih? Biasanya sih tekan home sampai lampunya mati. Nah, sekarang untuk Android sistemnya itu Y plus home. Tekan Y plus home. Dia di sini. Atau tadi nunggu sampai berkedip gini ya. Scan. Oke. Getting device name Mas ya. Pairing. Oke, terdeteksi. Sekarang ini kalau Panda Gamepad Pro nya itu enggak terdeteksi ya, berarti ini Android standar. Oke, ini terdeteksi. Jadi lihat Panda Gamepad Pro one device connected, berarti ini HID mode, bisa dipastikan seperti itu. Oke, coba yang ke V3 Shooting Plus, dia detect atau enggak. Nah, kenapa nggak detect? Kenapa nggak detect, boy? Tidak terkoneksi, berarti ini HID mode, bisa dipastikan, bukan apa namanya Android standard mode. Coba aja sih ini bisa atau enggak untuk main PUBG. Oke, ini nggak fungsi ya, udah jelas karena make koneksinya
HID mode atau standar Android mode, bukan mode Android. Nah, cuma ini analog kanannya aja yang bisa. Nah, oke, coba sekarang ke game logout aja. Oke, ini ada layoutnya, berarti jelas support, bisa dipastikan. Nah, berjalan normal. Nggak masalah ya dengan HID modenya. Sip. Coba bisa multitouch atau enggak ya? Nggak bisa multitouch. Lari. Tombol bawah belum tahu fungsinya apa. Nah, pertama kalinya mungkin ya seperti biasa masih kurang tahu karena belum mempelajari manualnya. Biasanya sih ada fitur-fitur yang belum saya ketahui karena ini masih percobaan ya, testing gamenya aja dia berfungsi normal atau enggak. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Alexa, sampai ketemu di video selanjutnya. Ini handfeel-nya nyaman, keren.